Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga saat ini kita bisa terus istiqomah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya itu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kegiatan rutin setiap pekan. Mudah-mudahan kegiatan kita yang senantiasa kita laksanakan bersama ini betul-betul menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnahnya dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai di maqalah yang ke-19, halaman ke-7, baris yang ketiga dari atas. Sebelumnya kita tawasul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Syai'uli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bihi fid darin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasiyata asyrata, maqalah atau nasihat yang ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuka. Uhiya, diwahyukan kepada sebagian para nabi, isi wahyunya, ati'ni, taatilah aku, fima amartuka, tentang sesuatu atau tentang hal yang aku perintahkan kepadamu. Wala ta'sini, dan jangan durhaka kepadaku, jangan menentang kepadaku. Fima nasahtuka, tentang sesuatu yang aku nasihatkan kepadamu. Ay fima da'autuka ila ma fihi as-salahu, yakni tentang sesuatu hal dakwatuka yang telah aku dakwakan kepadamu, ila ma fihi as-salahu, kepada sesuatu yang di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Wa nahaituka amma fihi al-fasadu, dan aku telah nahaituka, melarangmu, nahaituka, melarang kepadamu, amma fi al-fasadu, tentang sesuatu yang di dalamnya terdapat kerusakan. Begitulah maqalah yang ke-19, pendek tapi tentunya bermakna yang sangat mendalam. Uhiya ila ba'dil anbiya, yaitu tentang sesuatu yang kemudian diwahyukan kepada sebagian para nabi. Apa bunyinya? Ati'ni fima amartuka, yaitu kita diperintahkan untuk senantiasa taat kepada para nabi,
khususnya Nabi Muhammad SAW. Kata sebagian para nabi yang sebagai bunyi dari isi wahyu tersebut, taatilah aku tentang sesuatu hal yang telah aku perintahkan kepadamu. Nah, apa aja yang sudah menjadi perintahnya Rasul kepada kita, itu senantiasa kita taati. Kenapa? Ya karena perintah dari Rasul sejatinya itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita taat kepada Rasul, sudah pasti kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yuti'ir Rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kenapa? Apa yang diwahyukan atau apa yang disampaikan oleh Rasul kita, oleh para nabi, itu juga wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada diucapkan menurut hawa nafsunya, menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan yaitu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Karena memang Allah memberi sebuah peringatan, sebuah kabar gembira, ya tentunya melalui para rasul. Dengan apa yang disampaikan Rasul, khususnya di sini tentang perintah, tentang kebaikan, tentang ketaatan, maka sudah jelas atini ikutilah atau taatilah aku tentang sesuatu yang sudah diperintahkan kepadamu, apapun bentuk perintahnya. Karena memang itu sebagai bentuk bahwa kita itu kalau taat sama Allah, maka juga harus taat juga sama Rasulullah gitu. Sama para nabi. Karena para nabi yang sebagaimana di sini illa ba'dil anbiya, sebagian para nabi. Jadi nabi-nabi terdahulu kan visi misinya juga sama, yaitu untuk mengajak ke ketauhidan, untuk mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Satu, mengajak kepada kebaikan. Nah, di sini perintahnya apa? Ya tentu kita semakin untuk taat kepada Allah, semakin untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atini fima amartuka. Maka dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Atiullah wa atiur rasul, selalu pendampingan. Taatlah kepada Allah, Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu satu paket. Tidak bisa kita mengatakan saya taat kepada Allah, tapi kemudian apa yang disabdakan oleh Rasul tidak kita laksanakan, bahkan kita abaikan begitu saja. Tidak, tapi harus jalan dua-duanya. Ketika kita taat sama Rasul, maka sudah pasti kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innahu syadidul iqab. Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul, dan apa yang Rasul berikan kepadamu, tentang apa aja, ya khususnya tentang itu perintah kebaikan dan mencegah keburukan, menghindari kemaksiatan, ya. Tentang apa aja? Wa ma atakumur rasul, yang diberikan oleh Rasul kepada kita, fakhuduhu, maka ambillah atau taatilah. Nah, itu sudah menjadi perintahnya Allah dalam Al-Quran. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang, dicegah oleh Rasul, maka jauhilah, tinggalkanlah. Diteruskan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innahu syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat pedih siksanya. Jadi sejatinya ketika kita kemudian taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wattaqullah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangannya, maka itulah yang senantiasa dinamakan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tentunya banyak sekali nasihat dari para Rasul, khususnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis-hadis Nabi tentang perintah berbuat baik, tentang perintah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Seperti contoh, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbis sayyatal hasanat tamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Itu
hadis Nabi itu bagian daripada perintah Rasul. Satu contoh ya, ittaqillah, bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Itu sudah menjadi perintah Rasul. Ini contoh sederhana. Yang itu kalau kita mau luar biasa. Bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Di rumah kita diperintah takwa, di jalan kita diperintah takwa, di tempat kerja kita diperintah takwa, di masjid kita perintah takwa, dimanapun kita berada, kapanpun, kondisi bagaimanapun kita diperintah takwa. Tapi itu apa? Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi bisa kita simpulkan dalam waktu 24 jam apakah betul-betul itu semua bernilai ibadah atau bisa dikatakan sebagai amalan yang menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Karena perintahnya Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanah, dan ikutilah perbuatan buruk, karena manusia tidak ada yang sempurna. Barangkali kita pernah berbuat maksiat, berbuat kesalahan, ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Setelah kita habis maksiat, ya, maka diiringi dengan berbuat baik, ya, semakin meningkat ibadahnya. Terus kemudian banyak istighfar, banyak bertaubat, banyak membaca Al-Quran sebagai penghapus dari dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Begitulah pesan Rasulullah, tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu pesan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah sudah membesarkan seperti itu sebagai contoh, atini fi ma'amartuka, ikutilah aku tentang sesuatu yang sudah aku perintahkan. Nah, kita diperintah untuk takwa, belum perintah yang lain, banyak sekali. Jadi satu yang berkaitan dengan kita taat sama Allah, taat sama Rasul, ya. Nah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, maka perlu kita ambil pelajaran dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, kita senantiasa bertakwa. Sudah masuk waktu sholat, mulai muncul, oh iya, belum melaksanakan sholat, sudah mulai waktunya senantiasa untuk berzikir misalnya. Karena perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, nggak terbatas waktu, sebanyak-banyaknya. Berarti itu sebagai perintah untuk kita. Maka apakah dalam waktu keseharian kita, dikala kita duduk, dikala kita berdiri, dikala kita tidur sekalipun, berbaring sekalipun, apakah kita sudah menjalankan perintah Allah? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang yang senantiasa zikir sambil berdiri, sambil duduk, atau sambil berbaring, dan mereka itu yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah untuk banyak berzikir. Nah, itu bagian daripada nasihat-nasihat, perintah-perintah yang senantiasa Rasul berikan kepada kita. Nah, kita diminta untuk taat, gitu. Kalau dalam suatu hadis, manahitukum anhu fajtanibuhu, apa-apa yang aku larang untuk kalian maka tinggalkanlah, jauhilah. Jadi apa yang dilarang oleh Rasul, apa begitu? Jadi kalau kita belajar tentang apa aja dilarang oleh Rasul, banyak sekali. Apa yang diperintahkan oleh Rasul juga banyak sekali. Manahitukum anhu fajtanibuhu, apa-apa yang aku larang untuk kalian, anhu fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang kuperintahkan untuk kalian, lakukanlah semampumu. Wah, luar biasa. Mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Bukhari Muslim. Ini hadis Arba'in nomor 9 gitu ya. Jadi apa-apa yang aku perintahkan untuk kalian, lakukanlah semampumu. Tapi ketika kita diperintah untuk menjauhi kemaksiatan, sudah pokok, nggak ada toleransi lagi. Semampumu menjauhi kemaksiatan, tidak ada ceritanya. Tidak ada hadis yang berbunyi manahitukum anhu fajtanibuhu mastata'tum, tidak. Tapi berarti fajtanibuhu, apa-apa yang kularang maka jauhilah. Dan apa-apa yang kuperintahkan maka lakukanlah semampumu. Karena memang dalam larangan Allah
Allah dan juga yang disampaikan oleh Rasul itu sifatnya mutlak. Tidak ada toleransi. Kalau saya maksiat dikit berarti boleh gitu. Kalau saya melanggar sedikit berarti saya boleh. Kalau saya melakukan maksiat apa aja yang tentunya melanggar aturan Allah misalnya, ya hal banyaklah tentang kemaksiatan. Oh berarti kalau saya sedikit semampunya saya hanya bisa menahan kemaksiatan, bisanya mampu saya itu melakukan hanya sedikit. Oh tidak ceritanya, karena itu bersifat mutlak. Sedikit sekalipun dalam hal kemaksiatan kita dilarang oleh Allah. Tapi dalam ketaatan itulah indahnya Islam. Tidak ada pemaksaan dalam kita, walaupun kita diperintah untuk sholat sekalipun tidak dipaksa sholat harus berdiri, tidak, semampu kita. Kalau kita mampu yang berdiri, ya harus berdiri. Kalau kita nggak mau berdiri, ya harus boleh duduk. Kalau kita nggak mampu sholat dengan duduk sekalipun, kita bisa berbaring, bisa menghadap kanan, kiri, atau tengkurap, atau mungkin terlentang. Kalau kita nggak mampu itu cukup menggerakkan tangan. Kalau kita sholat nggak mampu dengan menggerakkan tangan, cukup mengedipkan mata. Mas toto semampu kita. Luar biasa, begitu indahnya kita diperintah tentunya untuk senantiasa kepada Allah semampu kita. Karena sesungguhnya fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya kerusakan yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian, orang-orang terdahulu, itu karena kathratul masail, banyaknya pertanyaan yang tidak berguna. Seperti kayak Bani Israil disuruh nyembelih hewan, binatang warna kuning, minta warna kuningnya apakah sudah dipakai bajak atau belum, kasih pertanyaan lagi, minta pertanyaan lagi, bertanya lagi, sehingga kesulitan untuk cari binatang ternak. Ya itu bagian daripada banyaknya pertanyaan yang memang diajukan oleh para nabi yang tidak berguna. Kasratu masalihim, yang penting waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan penentangan kepada para nabi mereka. Jadi bentuk kerusakan orang terdahulu karena banyaknya pertentangan kepada para nabi mereka. Seperti Nabi Nuh misalnya, yang mengajak kaumnya untuk taat kepada Allah, menyembah Allah, tapi kemudian membengkak, cari jalan keluar untuk naik ke gunung. Walaupun gunung kalau Allah menghendaki tetap aja kena banjir bandang, hancur semuanya. Sebenarnya Nabi Musa kaumnya ya, termasuk Raja Fir'aun. Raja Fir'aun kemudian ditenggelamkan. Ya, karena apa? Karena membangkang, bertentangan, berbeda dengan nabi. Begitu juga kita, kalau kita mau senantiasa binasa seperti orang-orang terdahulu, maka kita bisa itu dengan catatan kita membangkang kepada Rasul. Nah, naudzubillah. Maka kadang kita pengen sekali taat kepada Rasul, dan itu bagian taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayyutir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia sesungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintah taat kepada Allah? Karena memang wati'ur rasul la'annakum turhamun, kan gitu. Wati'ullaha wa rasul la'annakum turhamun. Jadi kita diperintahkan ati Allah itu taatilah Allah, wa rasul dan rasul, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat kasih sayang. Lah kasih sayang, kalau kita bicara kasih sayang itu sangat luas. Jadi kita diperintahkan taat sama Allah sama Rasul agar kita mendapatkan rahmat. Makanya kelanjutan dari sini, ai fi ma ta'utuka ila ma fi as-shalah, tentang sesuatu yang aku ajakkan kepadamu menuju sesuatu yang banyak kebaikan. Di dalamnya banyak kebaikan, gak ada ceritanya gitu ya Bapak Ibu, tidak ada ceritanya ada perintah dari Allah dan Rasulnya, kecuali memang di situ ada banyak kebaikan. Ada perintah, pasti di dalamnya ada hikmah kebaikan. Ada larangan, pasti di dalamnya, betul di sini amma fihi al-fasadu. Begitu ada perintah, pasti di situ ada akibat, pasti di situ ada kerusakan, pasti di situ ada penderitaan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita taat sama Allah, taat sama Rasul, sejatinya kita sedang menuju kepada kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang tentunya kita akan harapkan gitu ya. Wa
atiiur rasul la'allakum turhamun, agar kita mendapat rahmat. Contoh kalau kita ingin mendapatkan rahmat, kuncinya sebenarnya simpel. Kita menguatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Itu kunci sebenarnya. Kunci kita ingin hidup bahagia dunia bahkan akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini takwa lagi-lagi bicara tentang takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih solusi dari berbagai macam permasalahan. Kalau kita, ya tentu namanya manusia, makhluk hidup, pasti ada namanya problem, masalah itu pasti ada. Walaupun sedikit, mungkin ada yang besar, mungkin ada yang sedang, pasti ada gitu. Apalagi yang dialami oleh para rasul yang senantiasa menjadikan pelajar buat kita semua, para sahabat semua. Itu namanya manusia, pasti ada problem. Tapi begitu Allah menghadirkan problem, menghadirkan masalah, dan Allah juga yang bisa menghadirkan solusi. Ketika kita ingin masalah kita selesai dari apa yang ada dalam diri kita, dalam tentu yang berkaitan berhubungan dengan kita, maka kalau kita mau senantiasa ada solusi, kita harus meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada problem masalah, ternyata masalah itu akan berasa nikmat. Kenapa? Karena senantiasa menjadikan masalah yang ada dalam berita ini ternyata menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Begitu kita gak ada masalah, sepertinya banyak lupa sama Allah. Sepertinya kita banyak lupa sama Allah, mulai jarang melakukan sholat, mulai jarang ibadah, karena mungkin belum ada rasa yang kemudian menjadikan dia langsung ingat sama Allah. Begitu dikasih masalah, gitu ya, mulai langsung ingat ya Allah. Mulai langsung kemudian sholat, mulai langsung banyak hal-hal yang tentunya sebagai bagian daripada ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Itu bagian daripada sebuah kenikmatan. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada problem, ternyata Allah kasih itu biar kita ingat lagi sama Allah, biar kita dekat lagi sama Allah. Tapi bagi orang yang bertakwa, pasti Allah akan kasih solusi dari berbagai macam permasalahan. Belum di situ, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin senantiasa mendapatkan rezeki itu kan tidak berbutuh hanya materi. Banyak materi, tapi kalau kemudian hatinya nggak tenang, itu juga bisa kita pertanyakan, gitu. Apakah ini rezeki yang memang betul menjadikan kita dekat sama Allah, atau justru istidraj, rezeki yang kemudian menjadikan kita semakin jauh dari Allah terus. Tapi kemudian kita mendapatkan rezeki itu ketenangan hati, ketenangan jiwa, ya, kemudian rezeki materi, kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau itu bisa kita dapatkan, tentu itu buah daripada takwa kepada Allah. Itulah sebagai bentuk buah manis yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Janji-janji Allah yang Allah berikan kepada hamba yang bertakwa, itu tadi rezeki yang didapat dari arah yang tidak sangka-sangka. Dalam seperti anak-anak yang menghafal Al-Quran, rezeki mudah menghafal. Seperti kita yang cari nafkah, mudah mencari nafkah. Seperti kita apapun itu, ya, ingin sehat, tambah dikasih sehat. Udah sehat, ingin rajin ibadah, dikasih kemudahan, kasih ringan melaksanakan ibadah, itu juga rezeki. Karena juga ketika kita sehat gitu ya, rindu gitu, kita rajin ibadah, padahal kita sehat, padahal kita semua serba ada, tapi kenapa kok bawaannya malas ibadahnya? Kayaknya bawaannya malas baca Al-Quran, malas untuk sholat berjamaah, malas untuk berbuat baik. Kayaknya bawaannya malas, tapi padahal mendukung. Sehat sudah, banyak materi juga sudah, banyak pendukungnya udah banyak, tapi kenapa kok kayaknya malas? Nah, itu harus kita jemput sebagai bagian daripada rezeki yang Allah berikan untuk senantiasa semangat dalam beribadah. Nah, itu kalau kita kuatkan, kemudian kita harapkan, kita raih dengan kita senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin kita takwa sama Allah, maka semakin kuat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
memang gak heran ketika orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah akan kasih. Bahkan wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwa kepada Allah maka Allah yang akan mengajarkan. Bukan hebat, luar biasa. Allah yang langsung akan mengajarkan. Ya tentu dengan banyak cara Allah memberi pelajaran itu. Buah dari bertakwa. Kalau kita bertakwa, ilmu pun Allah akan kasih gitu. Kalau kita bertakwa sama Allah, ya rezeki pun bagian daripada tadi itu ilmu juga bagian daripada rezeki, itu Allah akan kasih buah dari bertakwa. Tapi kalau kita nggak bertakwa, yang dikhawatirkan wattaqullah atau wa'ati'ullah wa rasul la'allakum turhamun, ya taati Allah dan Rasulnya akan mendapatkan rahmat. Tapi kalau nggak taat sama Allah, nah itu kan pertanyaan lagi. Kalau saya taat sama Allah, dapatnya ini, hadiahnya ini. Ya tentu semua itu yang kita tujukan ya Allah ya, untuk bertaat kepada Allah ya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, bukan untuk mencari yang lain. Yang lain dapat itu bagian daripada bonus ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kemudian kita tidak taat sama Allah, kalau dalam Al-Quran itu wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Surat Toha ayat 124, 25, 126. Nah itu barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Al-Quran kan Allah hadirkan menjadi peringatan, menjadi kabar gembira dan juga menjadi peringatan. Ketika kita berpaling dari peringatan Allah, maka apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya dia akan menghadapi kehidupan yang rumit. Tuh, kebalikan dari takwa tadi. Ketika kita bertakwa, Allah kasih solusi, Allah kasih rezeki, Allah kasih. Bahkan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan penuhi kebutuhannya. Luar biasa. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau senantiasa berpaling dari peringatan Allah, maka apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya dia akan menghadapi kehidupan yang rumit. Kehidupan yang rumit, namanya rumit pasti membuat hati gak tenang, gak nyaman, pasti membuat hati itu gelisah, sedih ya. Walaupun semuanya apa yang kita inginkan tentunya ada, tapi kalau kemudian kehidupan kita rumit, tentu itu menjadikan suatu hal yang tidak mengenakan gitu ya. Ya, namanya juga rumit. Bahkan tidak hanya itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Kita tidak bisa melihat apa-apa karena kita berpaling dari peringatan Allah. Melihat kanan kiri, yang terpenting lagi nggak bisa melihat Rasulullah SAW. Kalau kita nggak bisa melihat keindahan surga, pada puncak kenikmatan nanti di surga yaitu melihat Rasulullah, lebih puncak, lebih tinggi lagi melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita buta di sana, bagaimana kita memandang para orang-orang soleh, para sahabat Nabi? Bagaimana kita akan memandang Rasulullah yang kita rindukan selama ini gitu? Bagaimana kita memandang orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah? Bagaimana kemudian kita memandang zatnya Allah nanti di surga, puncak kenikmatan? Kalau kita dikasih buta, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian qala rabbi, kenapa ya Rabb engkau kasih buta sekarang, padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Begitu di sini aku buta. Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitulah dulu ketika peringatanku datang di hadapanmu, engkau abaikan begitu saja. Jadi peringatan-peringatan itu senantiasa diabaikan. Artinya diperintah ini ya senantiasa ditinggal, dilarang ini dilakukan begitu saja. Dianggap remeh, nggak ada apa-apa gitu. Diabaikan begitu saja. Dulu ketika di dunia ada peringatanku, kamu abaikan begitu saja. Maka hari ini engkau diabaikan. Nah itu kan tentu menjadi perhatian kita. Untuk senantiasa bisa bahagia dunia akhirat, kita harus kuatkan diri ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka yang benar pesan Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada.
Itu diperintah untuk bertakwa. Kemudian kelanjutan dari apa yang diwahyukan oleh sebagian para nabi, wala ta'sini fi ma nasuhtuka, dan jangan durhaka kepadaku tentang hal-hal yang telah aku nasihatkan kepadamu. Ai fi ma ta'tuka ila ma fi as-shalah, yakni sesuatu yang aku dakwahkan kepadamu menuju sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan, dan aku melarang kepadamu tentang sesuatu yang di dalamnya terdapat kerusakan. Itu bagian daripada perintah yang memang sudah Rasul berikan kepada kita, dan juga bagian daripada larangan yang sudah Rasul berikan kepada kita. Nah, begitu kita senantiasa untuk taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bahagialah kita yang senantiasa untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu kita cinta sama Rasul, ya maka buktinya kita harus taat sama Rasul. Bahkan kita senantiasa gak ada amalan apapun, kita modal cinta saja sama Rasul, itu luar biasa. Makanya ketika sahabat Anas radhiyallahu, beliau menceritakan, inna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Anisa, ada seorang laki-laki tanya kepada Rasul tentang hari kiamat. Kemudian faqala mata sa'ai Rasul, wahai Rasul, kapan hari kiamat? Rasul jawab, qala wa madza a'datta, apa yang kamu persiapkan dari hari kiamat? Kenapa kamu tanya hari kiamat? Nah, bahasa sederhana kita. Terus apa persiapan kamu tentang hari kiamat? Kok nanya-nanya hari kiamat gitu? Apakah sudah siap dengan datangnya hari kiamat? Terus dengan kesiapan bekal kamu yang banyak, apakah sudah? Wa madza a'datta, dan apa yang kamu lakukan atau persiapkan dengan datangnya hari kiamat? Faqala la syai'un, tidak ada amal apapun wahai Rasulullah. Tidak ada amalan apapun, la syai'an, enggak ada amalan apapun. Ya, sebagai bentuk jawaban dari Rasulullah, apa yang kamu persiapkan dengan datangnya kiamat? Tidak ada Rasulullah. Illa uhibbu wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan apa-apa kecuali aku hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian awal jawabnya Rasul, faqala anta ma'aman ahbabta, luar biasa. Kemudian Rasul menjawab, anta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Gak punya bekal untuk menghadapi hari kiamat, tapi kita cinta sama orang yang dekat dengan Allah, kemudian cinta kepada orang yang senantiasa tinggi ibadahnya, tinggi ilmunya, tinggi kemudian kedekatan dengan Allah, maka kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh. Apalagi bahasanya anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang dicintai, berarti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bekal nggak ada, mengakui dengan sendirinya. Tapi bentuk kecintaan kepada Nabi pun cinta gitu ya. Cinta dengan Nabi itu akan menjadikan kita yang banyak dosa pun senantiasa dihapuskan oleh Allah, akan mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk cinta Allah kepada kita yang sudah cinta kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan atau dikumpulkan dengan tentu orang-orang soleh, di antara itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata dalam Al-Quran itu, wa qala ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wa la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Wahai manusia, katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku itu utusan Allah untuk seluruhnya, jami'an, semuanya tanpa terkecuali. Ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum. Ya ayyuhan nas berarti bukan hanya sebagian manusia, semua manusia. Inni rasulullah ilaikum, aku itu utusan Allah kepada kalian semua. Alladzi lahu mulku samawat, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan, yang maha mematikan gitu. Kemudian kita diperintahkan untuk senantiasa beriman kepada Allah. An-nabiyul ummi alladzi, yaitu nabi yang beriman kepada Allah, wa kalimatihi, kalimat-kalimatnya, firman-firman Allah. Kemudian apa? Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, maka ikutilah dia
Dan kita diperintah lagi sama Allah dalam Al-Quran, ikutilah dia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, agar dia mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita senantiasa ingin mendapatkan petunjuk hidayah, maka kita harus ikut Nabi, begitu. Maka betul ya di sini wa'ati'u wa rasulahu turhamun, atau kalau dalam kitab ini ati'ni fima amartuka wa la ta'sini fima nasartuka. Ikutilah aku tentang sesuatu atau hal yang aku perintahkan, dan kemudian jangan tentang nasihat-nasihatku, begitu. Kalau kita tentang nasihat Rasulullah atau nasihat para nabi yang diwahyukan, ya tentu kalau kita berarti yang senantiasa menjadi umat Nabi, apa yang menjadi nasihat Nabi jangan sampai ditentang, jangan sampai kemudian kita membangkang. Kenapa? Karena setiap perintah, setiap nasihat itu pasti mafi as-shalah, ada banyak kebaikan. Begitu juga sebaliknya, Allah atau Rasulnya melarang kita kepada sesuatu hal, karena di situ juga banyak al-fasad, yang namanya yaitu kerusakan. Itulah bagian daripada kita yang senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berhubungan dengan makalah yang ke-20. Ini hanya satu baris tapi luar biasa. Wal maqalatul isyura ila ikmalul aqli itba'u ridwanillahi ta'ala wa ijtinabu sukhtihi ay fa khilafu dzalika jununun. Ikmalul aqli, sempurnanya akal, yaitu mengikuti ridhonya Allah. Nah, ini kan artinya apa yang menjadi aktivitas kita dalam sehari-hari, aktivitas kita di masjid, di rumah, di tempat kerja, di jalan, dimanapun kita berada, kalau akal kita senantiasa sempurna, maka tujuannya hanya mencari ridhonya Allah. Yang kedua, wajibnya usukhti, menjauhi murkanya Allah, menjauhi kebenciannya Allah. Nah, itu tuh bagian daripada hal yang harus kita senantiasa jadikan akal ini menjadi akal yang sempurna, yang senantiasa mencari ridhonya Allah. Nah, sekarang pertanyaan juga bagi kita, ketika kita kerja misalnya, atau kita menuntut ilmu misalnya, kalau anak-anak atau siapapun dari kita, apakah tujuannya selain mencari ridhonya Allah, atau hanya tujuannya urusan duniawi saja, atau hanya tujuannya mencari uang saja, atau mencari, kalau orang menuntut ilmu, mencari kemuliaan saja, pengen disanjung, intinya mencari dunia saja. Kalau itu yang dicari, tertipu kita semua, rugi kita semua. Kenapa? Karena kalau kita sehat akal kita, sempurna akal kita, aktivitas dimanapun, kapanpun, apapun yang kita kerjakan, itu kita niatnya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang benar kata Rasulullah, kalau orang senantiasa al-qaisu, orang yang cerdas, artinya akalnya sempurna. Al-qaisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yaitu orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dia bekerja tapi kemudian seperti kelihatannya hanya urusan dunia, tapi ternyata semuanya itu Allah jadikan sebagai amalan atau aktivitas atau pekerjaan yang bernilai ibadah, yang ternyata menjadi bekal untuk kematian. Seperti kayak kerja ke pabrik, ke pasar, ya biasanya, tapi ternyata dari dia bangun tidur sudah dia niatkan, dia kemudian berangkat bekerja, dia niatkan untuk mencari ridhonya Allah, karena bekerja juga bagian daripada perintah Allah. I'malu, bekerjalah, beramal, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin melihat. Maka kalau kita bekerja, beraktivitas harus hati-hati, karena Allah yang Maha melihat akan selalu melihat, Rasulnya pun akan melihat, kita orang mukmin juga akan melihat. Maka harus semangat bekerja, harus semangat beraktivitas, harus semangat senantiasa untuk mencari ridhonya Allah. Kalau akal kita sempurna, maka harus apapun yang kita lakukan, profesi sebagai guru, ya kalau kita niatkan hanya selain untuk mencari ridho, rugi, tertipu semuanya. Mulai misalnya kalau anak-anak di pondok bangunin itu sholat tahajud, habis subuh mengawasi sampai jam 6:15. Nanti lanjut lagi jam 8 sampai setengah 12, lanjut lagi nanti sampai jam 1, habis asar sampai jam 5,
terus kemudian lanjut habis maghrib sampai jam 8, terus kemudian kajian kitab sampai setengah 10. Kalau niatnya selain mencari dunia, tertipu, habis semuanya, rugi betul ya, rugi. Kalau hanya mencari selain dunia, rugi pokoknya. Apalagi ya, mohon maaf, kita bekerja pulang sebelum subuh atau berangkat sebelum subuh atau berangkat pagi pulang malam, habis tenaga kita, pikiran kita, energi kita, supaya habis untuk mencari apa yang kita inginkan, yaitu dunia atau nafkah. Tapi kalau kemudian tidak berniat ibadah, rugi sekali. Apalagi aktivitas kita 24 jam, bahkan usia kita berapa tahun, itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kasih usia sekian, buat apa usia segitu? Kasih umur sekian, buat apa? Apakah untuk beribadah kepada Allah, untuk ketaatan kepada Allah? Nah, itu bagian daripada perintah atau nasihat-nasihat yang harus selalu kita ingat. Jadi inti dari kajian pada pagi hari ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua maqalah ini karena tadi bersambung ya. Bahkan ini ada sedikit lagi, fakhilafu dzalika jununun. Kalau kita berbeda dengan akal yang sempurna yang senantiasa tidak mengikuti ridhonya Allah, wajidina busurtihi, tidak menjauhi apa yang benci Allah. Fakhilafu dzalika jununun, bahasa kita nih. Junun berarti kita seperti orang gila. Kalau orang gila itu berarti kan akalnya tak sempurna. Ya wajar orang gila kemudian gak dihukumi sama Allah. Sholat pun ya seperti itu, kadang buka aurat, namanya juga gila. Berlakunya hukum itu karena ada akal. Ya, kita kemudian perintahkan yang menjadi wajib dan seterusnya karena akal kita sempurna, karena akal kita ada. Manakala kalau kita bebas dari hukum itu, makanya kita bisa dibilang harusnya menjadi orang gila gitu. Karena akal kita sudah masih sempurna ya, normal ya, maka berlakulah hukum kemudian kita bisa menjadi wajib. Tapi kalau akal kita nggak sempurna, fahilafu dzalika jununun. Nah, ini yang ini menyinggung banget gitu ya. Kalau kita senantiasa akal yang sempurna ini nggak kita jadikan sebagai akal yang kemudian untuk mengikuti ridhonya Allah, menjauhi apa yang Allah bencikan, maka kita bahkan dibilang junun, orang gila. Ya memang betul sih, nggak masuk akal juga gitu ya. Ketika kita diciptakan di muka bumi ini oleh Allah, terus kemudian dengan berbagai proses yang luar biasa Allah menciptakan dari tanah atau dari setetes air mani, terus kemudian sehingga lahir semuanya besar, kemudian Allah penuhi rizkinya, Allah penuhi segala macamnya. Terus kemudian kalau kita nggak mencari ridhonya Allah dengan taatan itu, atau bahkan wajibina busuti, kita juga senantiasa tidak menjauhi apa yang Allah bencikan. Nah itu ya, wajibina busuti artinya apa? Kita senantiasa menjauhi apa yang sufti Allah benci gitu. Tapi kemudian kalau kita nggak mau menjauhi apa yang Allah benci, maka sejatinya kita tentu melakukan hal yang tidak masuk akal. Harusnya kita berpikirnya jernih. Iya, aku diciptakan oleh Allah, aku dipenuhi oleh Allah, karena Allah sudah istilahnya sama kita itu sudah ada ikatan janji begitu loh. Sebelum kita lahirkan sudah ada ikatan janji begitu ya. Kalau dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu, wa id akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusikum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sudut mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Oh, mereka menjawab, bala, betul, engkau Tuhan kami ya Rabb, kami menjadi saksi. Jadi kita sudah ada ikatan janji untuk senantiasa setia beribadah kepada Allah, untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah, itu sudah janji kita. Tapi kemudian kita lahir sehingga menjadi agama masuk ya tergantung orang tua kita. Ya, orang tua kita ini fitrah kita itu sebenarnya menjadi hamba yang senantiasa taat sama Allah. Fitrah kita itu senantiasa menjadi hamba yang senantiasa apa yang Allah perintahkan itu senantiasa kita ikuti. Apa yang Allah larang senantiasa kita jauh. Ya, fitrah kita itu sebenarnya adalah Islam gitu ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian apa yang sudah menjadi ikatan janji kita itu
maka itu yang harus kita perhatikan. Makanya orang yang senantiasa akal yang sempurna, maka janji-janji yang kita akad dengan Allah ini untuk senantiasa takwa, ya harusnya memang sudah namanya juga qaulu bala syaitana. Betul kok Tuhan kami, posisi sebagai kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kami, Tuhan kita. Kalau pengakuan ini sudah ada dalam hati, dalam jiwa kita, bala syaitana kami menjadi saksi ya Rabb, kau Tuhan kami. Berarti posisi kita sebagai seorang hamba yang harus taat sama Tuhannya. Sudah jelas. Itu di dalam di dalam sebelum kita lahir di muka bumi sudah ada ikatan janji seperti itu. Kalau kita sudah lahir kemudian tidak takwa kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, berarti kita sudah mengingkari janji. Makanya sudah betul-betul Allah wanti-wanti dalam Al-Quran, Allah wanti-wanti juga melalui Rasul untuk banyak-banyak senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat Al-Quran itu menerangkan tentang takwa, hadis Nabi tentang takwa. Salah satunya tadi sudah disampaikan, dimanapun, kondisi bagaimanapun, kapanpun, kita diperintah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita senantiasa bisa selamat dunia hingga akhirat. Itulah yang mungkin bisa disampaikan untuk kajian pada pagi hari ini. Pada intinya kita sama-sama mengambil pelajaran dari dua makalah ini untuk menjadikan akal yang sempurna ini untuk senantiasa beraktivitas apapun yang bernilai ibadah. Kelihatannya urusannya dunia, tapi ternyata di balik semua itu Allah menilai semua menjadikan aktivitas yang bernilai ibadah. Kenapa? Kita sudah atur niatnya, innamal a'malu binniyat. Terus kemudian kita juga diperintahkan untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan. Mudah-mudahan itu menjadikan kita kelak atau nanti kalau sudah waktunya kita pulang kembali ke hadirat Allah, mudah-mudahan menjadikan kita mati dalam keadaan husnul